terhormat kepada Bapak Ibu dosen penguji dan guru PAMO dari LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Perkenalkan, saya Desi Haryanti. Saya adalah guru di SDNJK Sampurna 3 sekaligus mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 dengan nomor UKG 2015 03771168 dan NIM 2015 976. Pada hari ini saya akan mengadakan uji kinerja UKM PPG tahun 2021. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Semoga kalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran walaupun kita belajarnya daring atau dari rumah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Doa pagi ini insya Allah dipimpin oleh Muhammad Abian. Silakan Kak Abian. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Oke, terima kasih banyak Kakak Abian. Sebelum kita lanjut ke bagian berikutnya, kita yel-yel semangat dulu ya. Kalau Bu Desi bilang selamat pagi, kalian dijawab dengan penuh semangat. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Oke? Semangat pagi. Semangat. Tetap semangat. Yeay. Nah, kita masih ingat PPK? Ingat. Nah, kita tepuk PPK dulu, oke? Nah, siapa yang mau pimpin PPK? Siapa yang pimpin PPK? Ya, ini Rehan, silakan pimpin tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, integritas. PPK. Yeay, terima kasih banyak. Nah, untuk menambah rasa nasionalisme kita, tadi kan di PPK ada nasionalis ya. Nah, kita menyanyi lagu nasional dulu. Lagu yang akan mengiringi pembelajaran kita hari ini adalah lagu Dari Sabang Sampai Merauke. Kamu masih ingat nggak lagu Dari Sabang Sampai Merauke? Ingat, Bu. Nah, kita nyanyikan dengan penuh semangat ya. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah air, berjanji padamu menjunjung tanah air, tanah air Indonesia. Terima kasih banyak, tepuk tangan buat kita semua. Anak-anak, kita masih belajar dari rumah. Masih ingat anak-anak kita harus mematuhi protokol kesehatan karena sekarang makin banyak ternyata jumlah para orang-orang yang terpapar oleh COVID. Bahkan di masa sekarang ini juga banyak anak-anak yang terpapar. Nah, terima kasih banyak anak-anak atas jawabannya. Hari ini kita akan belajar tema 9, subtema 3, pembelajaran 2 tentang benda-benda di sekitar kita. Tujuan pembelajaran
pembelajaran kita hari ini adalah materi bahasa Indonesia. Yang pertama, nanti kalian dapat menganalisis unsur-unsur iklan pada media cetak. Yang kedua, kalian dapat menganalisis ciri bahasa iklan pada media cetak. Lalu yang ketiga, nanti diharapkan kalian dapat membuat iklan pada media cetak. Sedangkan pada materi ilmu pengetahuan alam, lalu yang kedua dapat membuat laporan sederhana berdasarkan hasil pengamatan tentang sifat campuran dan proses dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak sudah memeriksa Google Classroom-nya. Di sana sudah ada link kehadiran, LKPD Bahasa Indonesia dan IPA yang nanti dapat kalian diskusikan. Lalu ada juga bahan ajar yang dapat kalian jadikan sumber belajar. Nah, nanti di akhir pembelajaran kalian akan melaksanakan evaluasi pembelajaran. Nah, tadi link kehadirannya sudah diisi semua ya. Tadi semua sudah diisi link kehadiran. Terima banyak. Coba kita lihat iklan di bawah. Anak-anak pernah melihat iklan berikut ini? Nah, ada iklan apa ini? Putih. Ada putih, ada teh botol sosro. Nah, siapa yang pernah melihat iklan di media cetak? Saya. Kalian melihat iklannya di mana? Koran atau majalah. Lalu di majalah. Nah, menurut pendapat kalian, bagaimana iklan pada iklan Insami? Siapa yang mau menjawab? Coba Kakak Oksian, silahkan. Kalimat iklan, nama produk, terus gambar yang menarik, keunggulan produk. Oh ya, oke. Terima kasih banyak. Tepuk tangan untuk Kakak Oksian. Lalu coba Bu Desi mau tanya bagaimana ciri-ciri bahasa iklan yang digunakan pada iklan. Oke, selanjutnya. Nah, apa itu iklan? Iklan adalah sebuah informasi yang bertujuan untuk mendorong, memberikan pada khalayak atau banyak orang agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, iklan baris ini biasanya tanpa gambar. Iklan baris ini lebih singkat. Nah, hari ini kita akan menganalisis unsur-unsur iklan dan bahasa iklan. Nah, silahkan kalian buka LKPD kalian yang ada di Google Classroom. Nah, silahkan kalian buka LKPD kalian yang ada di Google Classroom kalian. Lalu kalian nanti diskusikan unsur-unsur yang ada pada iklan. Lalu apakah unsur-unsur tersebut itu lengkap menurut pendapat kalian? Lalu bagaimana juga dengan bahasa iklan? Lalu buatlah sebuah iklan media cetak yang menarik. Nah, setelah kalian mendiskusikan hasilnya, silakan kalian kirimkan ke Google Classroom. Oke? Kakak sudah dapat dipahami? Nah, sekarang kita akan melalui breakout room ya. Bu Desi akan bagi dua. Kelompok 1 Aleta, Nazril. Kelompok 1 di room 1 ada Albi, Aleta, Fauzan, Iwayan Sadewa, Nazril, Raihan, Raisa Nur Afifah. Room 2 ada Abi, Muhammad Abiansa, Muhammad Indi Raihan, Oktian, Geral, dan Win. Oke. Bu Desi buka roomnya, silakan kalian join. Lalu kalian nanti mendiskusikan LKPD-nya di sana ya. Ya, silakan klik. Di LKPD ada pertanyaan kan apa saja unsur-unsur pada iklan di atas. Iklan Joy itu kan unsur-unsurnya ada yang nama produk, gambar yang menarik, kalimat iklan sama keunggulan produknya. Itu yang jawaban nomor satunya. Iwayan Sadewa sambil siap-siap untuk gambar iklannya ya. Dan nanti silakan dilanjut Aleta. Habis ini nanti dibahas siapa yang akan presentasi, lalu nanti siapa yang akan menanggapi dan lain-lain. Bu Desi pamit dulu. Bu Desi pindah ke room 2. Oke? Makasih banyak.
Gimana LKPD Bahasa Indonesianya? Sudah selesai didiskusikan? Sudah, Bu. Oh, nanti siap presentasi? Ya, oke. Berarti sudah siap ya dipresentasikan ya? Insya Ya, oke. Berarti kita bisa kembali ke room utama untuk mempresentasikan LKPD Bahasa Indonesia. Nah, sekarang waktunya untuk presentasi kelompok. Nah, sekarang kelompok pertama dulu yang akan present hasil diskusi di lembar kerja peserta didik yang bagian Bahasa Indonesia. Siapa yang mempresentasikan? Saya Bu. Kelompok satu. Ada Ya, kelompok 1, kelompok Kakak Aleta. Silahkan dipresentasikan Aleta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Desi dan teman-teman. Saya Aleta dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi iklan pada media cetak. Iklan adalah suatu cara untuk mempromosikan suatu barang atau jasa. Dalam membuat iklan media cetak, yang harus diperhatikan adalah unsur-unsurnya, yaitu nama produk, keunggulan produk, gambar yang menarik, kalimat iklan, harga produk, nomor telepon, dan alamat pengiklan. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan yang ada pada LKPD Bahasa Indonesia. Di LKPD Bahasa Indonesia terdapat iklan jersey yang harus kami analisis unsur-unsurnya dan bahasa yang digunakan dalam iklan tersebut. Nomor 1. Apa saja unsur-unsur pada iklan di atas? Nama produk, yaitu nama produk, gambar yang menarik, kalimat iklan, dan keunggulan produk. 2. Apa menurutmu unsur-unsur pada iklan di atas? Sudah lengkap? Tuliskan pendapatmu pada kolom berikut. Belum lengkap, karena masih ada beberapa unsur iklan yang belum terpenuhi, yaitu harga produk, nomor telepon, dan alamat pengiklan. Nomor 3. Bagaimana pendapatmu tentang bahasa iklan pada media cetak di atas? Iklan di atas menggunakan bahasa yang memikat dan memiliki daya sugesti. Pilihan kata yang digunakan juga mengandung informasi penting. Oke, terima kasih banyak Aleta. Belum, Bu. Ya, silakan dilanjutkan. Kelompok kami sudah membuat contoh iklan media cetak yang telah memenuhi unsur-unsur yang ada. Contoh iklannya telah dibuat oleh teman kami, Dewa. Unsur-unsur yang ada pada iklan media cetak yang telah dibuat oleh Dewa telah memenuhi semuanya. Dan iklan tersebut menggunakan bahasa yang padat, singkat, dan jelas, dan iklan tersebut hanya berisi informasi yang penting saja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang silakan dari kelompok 2 menanggapi hasil presentasi dari kelompok 1. Siapa yang akan menanggapi? Saya. Ya, silakan Indi. Oke, sebelumnya makasih untuk Alat yang sudah mempresentasikan atas bahasa Indonesianya yang tadi. Sekarang aku bakal menanggapi hasil presentasi kamu. Sebutkan ciri-ciri bahasa media cetak. Iklan media cetak. 1. Yaitu menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas, menggunakan bahasa yang memikat dan memiliki daya sugesti. 3. Menggunakan kata konotasi positif, dan 4. Isinya bersifat objektif, jujur, singkat, jelas, dan menarik. Betul, Bu, sudah jelas. Baik, oke, terima kasih banyak. Alhamdulillah, sekarang kelompok 2 gantian yang akan mempresentasikan hasil diskusi dari LKPD yang telah kalian analisa. Siapa yang akan mempresentasikan? Saya, Bu. Iya, Kak Oktian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oktian. Saya akan mempresentasikan pelajaran bahasa Indonesia mengenai iklan media cetak. Perlu kita ketahui apa itu iklan. Kata iklan berasal dari bahasa Yunani yang artinya menggiring orang-orang kepada gagasan. Iklan biasanya kita jumpai di semua media massa. Iklan adalah sebuah informasi yang bertujuan untuk mendorong atau membujuk, memberikan pengaruh pada halayak ramai atau banyak orang agar tertarik kepada produk atau jasa yang ditawarkan. Iklan memiliki ciri-ciri, yaitu komunikatif dan informatif, bahasanya mudah dimengerti dan diingat masyarakat, serta bersifat mengajak pembaca untuk membeli atau menggunakan barang atau jasa yang telah diiklankan. Kalimat iklan yang digunakan berupa kalimat slogan untuk agar mempermudahkan pembaca dalam mengingat dan menjadi tertarik.
Kalimat dalam teks iklan bersifat membujuk atau dinamakan dengan persuasif. Adapun tujuan iklan yaitu memberitahukan kepada halayak ramai tentang suatu produk atau jasa, memengaruhi halayak ramai tentang suatu produk atau jasa, menyarankan seseorang untuk membeli dan menggunakan suatu produk jasa yang diiklankan, memberi informasi tentang produk jasa, dan menarik halayak ramai. Adapun bentuk iklan, yaitu bentuk iklan dibagi menjadi dua, yaitu iklan baris dan iklan kolom. Sekarang kita masuk ke iklan media cetak. Iklan media cetak adalah iklan yang ditulis atau dicetak yang menggunakan kombinasi aneka warna, dan ada juga yang hanya menggunakan tinta hitam putih. Selain itu ada juga yang menggunakan gambar dan tulisan. Unsur-unsur pada iklan media cetak: nama produk, gambar yang menarik, kalimat iklan, harga produk, tujuan produk, nomor telepon, dan alamat. Agar dapat menarik perhatian halayak ramai, iklan dalam media cetak memiliki ciri-ciri bahasa sebagai berikut: menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas, menggunakan bahasa yang memikat dan memiliki daya sugesti, menggunakan kata konotasi positif, isinya bersifat objektif, jujur, singkat, padat, jelas, dan menarik. Contoh iklan media cetak sudah dibuat oleh teman saya, Muhammad Indi Raihan. Muhammad Indi Raihan, tolong tunjukkan gambarnya. Ya, silakan dijelaskan. Iklan yang dibuat oleh Indi Raihan. Iklan tentang apa? Iklan tersebut termasuk iklan yang kurang lengkap, tapi sudah bisa diiklankan karena sudah memiliki nama produk, gambar yang menarik, kalimat iklan, unggulan produk, dan nomor telepon. Walaupun tidak ada harga produk dan alamat pengiklan. Demikian presentasi bahasa Indonesia dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kakak Ovian dan Kakak Indi Raihan. Tepuk tangan buat teman-teman ya. Nah, sekarang berarti gantian kelompok 1 yang memberikan tanggapan kepada presentasi dari kelompok 2. Oke, silakan kepada kelompok 1. Saya, Bu. Silakan Aleta. Sekian, terima kasih sebelumnya sudah menjelaskan tentang iklan media cetak. Sekarang aku mau tanya, tolong sebutkan cara-cara penyusunan iklan. Cara-cara penyusunan iklan yaitu objektif dan jujur, jelas dan mudah dipahami, tidak menyinggung pihak lain, dan menarik perhatian orang. Ya, benar. Oke, tepuk tangan. Oke, terima kasih banyak. Nah, untuk menambah semangat kita, coba kita mau ice breaking dulu. Kita mau senam otak. Nah, sebelum berlanjut ke pelajaran IPA, kita mau senam otak. Sekarang, kalau misalnya tangan kanannya angka 5, tangan kirinya tembak. Sekarang kebalikannya. Nah, sekarang udah cobain pakai lagu, ya. Udah siap? Semut kecil, saya mau tanya, apakah kamu di dalam tanah tidak kegelapan? Semut kecil, saya mau tanya, apakah kamu Oke, terima kasih banyak. Oke, selanjutnya. Nah, di materi pelajaran IPA hari ini kita akan mengadakan sebuah percobaan sederhana agar kalian dapat menganalisis
Termasuk apakah larutan-larutan yang ada di sekitar kita? Nah, coba kalian perhatikan. Dari iklan tadi kan di bahasa Indonesia ada iklan tentang teh tuh. Di sini juga ada iklan nih. Iklan teh apa ini? Sariwangi. Sariwangi. Ada yang menggunakan produk ini di rumah? Ada. Iya, Mama kalau bikin beli teh Sariwangi ya. Nah, coba menurut anak-anak, teh ini termasuk ke dalam golongan materi apa sih? Masih ingat nggak pelajaran kemarin? Mungkin. Termasuk ke dalam golongan unsur, senyawa, atau campuran? Campuran. Iya, campuran. Nah, terus menurut anak-anak, bagaimana sih sifat-sifat dari minuman ini? Bagaimana sifat-sifat? Siapa yang akan menjawab? Terlarut sempurna, Bu. Terlarut sempurna. Mabuk. Ya, lalu ada lagi. Bagaimana dengan warnanya? Tidak dapat dibedakan zat Oh penyusunnya. iya, bagus. Tidak dapat dibedakan. Lalu, bagaimana selain tidak dapat dibedakan? Apakah warnanya, apakah ada endapan atau warnanya ada yang berubah dari atas sampai bawah? Tidak ada endapan dan warnanya sama dari Ya, betul. Nah, kira-kira minuman ini tersusun dari komponen apa saja ya? ada hangat, gula, dan teh. Ya, bagus. Kan tadi Ada minyak, ada gula, ada teh. Nah, sekarang kita akan melakukan sebuah percobaan. Silakan kalian siapkan alat dan bahan nanti yang akan kalian gunakan untuk pembuatan larutan. Nah, ada 5 buah larutan yang akan kalian buat. Setelah kalian buat larutannya, kalian amati. Lalu kalian analisis. Nah, hasil analisisnya nanti kalian masukkan ke dalam LKPD IPA. LKPD IPA-nya sudah terpaut di dalam Google Classroom. Nah, ini alat dan bahan, nanti kalian tulis alat yang kalian butuhkan apa saja, lalu bahan-bahannya apa saja. Nah, selanjutnya kalian menganalisis hasil diskusi dan hasil dari percobaan kalian analisis, lalu hasilnya kalian masukkan ke dalam tabel berikut ini. Di kelas pertama, komponen penyusunnya apa, bagaimana sifat campurannya, lalu campurannya termasuk ke dalam campuran homogen atau heterogen. Ya, ke-5 gelas ini kalian amati, oke? Nanti semuanya kemudian kalian masukkan ke dalam tabel berikut ini. Nah, bagaimana hasil analisisnya? Hasil analisisnya juga dijelaskan dalam beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana prosedur pembuatan 5 buah campuran tersebut? Campuran manakah yang termasuk homogen? Lalu mengapa? Jelaskan alasannya. Lalu campuran manakah yang termasuk campuran heterogen? Jelaskan alasannya. Lalu kalian tuliskan kesimpulan dari hasil percobaan kalian. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Sudah siap semua untuk melakukan percobaan? Sudah. Oke. Nah, kembali lagi kita ke breakout room. Ya, coba Rehan, Albi, dan Nazril. Nah, nanti siap-siap ya masuk ke breakout room lagi ya. Silahkan ketua kelompoknya dimulai. Ayo silakan dimulai dituangkan campuran-campuran yang akan kalian buat. Ayo silakan dituang ke dalam gelasnya. Dimulai dituangkan campuran-campuran yang akan kalian buat. Ayo silakan dituang ke dalam gelasnya. Taita. Kecap. Komponen penyusunnya
dan kecap. Namanya air dan pasir. Air dan pasir termasuk campuran nitrogen karena lama-kelamaan pasirnya akan mengendap di permukaan gelas jika didiamkan. Najril? Ayo buat larutan air dan tepung. Komponen penyusunannya tipe air dan tepung. Larutan air dan tepung itu termasuk campuran heterogen karena lama-kelamaan tepungnya mengendap kalau didiamkan. Oke, nanti dilanjut dulu diskusinya sambil mengerjakan LKPD-nya. Bu Desi kembali ke ruangan utama dan Bu Desi akan mengecek kelompok sebelah. Nanti kalau misalnya udah kira-kira 5 menit lagi kita kembali ke ruangan utama. Oke? Ya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Silakan dimulai. KPD siapa yang nulis LKPD? Abi. Syah. Ya, Abi. Nanti Abi menanyakan kepada temannya, kepada Queen, kepada Geral, kepada Okian, kepada Isrehan, larutan apa yang dibuat, lalu apa saja komponen penyusunnya, lalu bagaimana sifat-sifatnya, dan termasuk kecampuran apa. Ya, silakan dibuat dulu larutannya. Hasil pengamatan Geral disampaikan kepada Abiansyah. Geral membuat larutan apa? Silakan. Saya membuat larutan kopi. Aku membuat kopi seduh. Queen, silakan dilaporkan kepada Abiansyah. Kalau sirup homogen, kalau air minyak heterogen. Campur sirup homogen. Campur minyak heterogen. Ini tuh kelihatan tuh. Ya, nanti silakan dilanjutkan ya, Abiansyah dibantu oleh Isrehan. Nanti presentasi Indi ya? Ya, yang presentasi Indi Raihan. Lalu diselesaikan diskusinya, lalu nanti dikirim LKPD-nya seperti biasa ke Google Classroom lewat email. Oke, Bu Desi kembali ke ruangan utama. Kira-kira 5 menit lagi kita akan kembali ke ruangan utama untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Oke, semua sudah kembali ke dalam roomnya. Tadi yang bahasa Indonesia yang pertama kali presentasi kelompok 1. Dan sekarang gantian ya, yang kelompok 2 duluan yang presentasi. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Indirahan Prasetya dari kelompok 2. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sekitar kita banyak terdapat benda. Ada benda cair, benda padat, dan benda gas. Benda-benda itu menempati ruang dan memiliki massa. Benda-benda itu bisa diukur volumenya dan bisa ditimbang massanya. Berdasarkan komposisinya, penyusunnya, materi dibedakan menjadi 2, yaitu zat tunggal dan campuran. Zat tunggal adalah materi yang hanya tersusun atas satu jenis zat, sedangkan campuran adalah zat yang terdiri atas beberapa jenis materi atau zat tunggal. Dan sekarang saya akan membahas tentang LKPD IPA yang sudah kami diskusikan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang tabel pengamatan yang sudah kami kerjakan tadi. Yang pertama, ada minyak dan gula yang itu sifat campurannya tidak menyatu dan campurannya termasuk campuran heterogen. 2. Ada air dan minyak dan sifat campurannya tidak menyatu, campurannya termasuk campuran heterogen. Dan ketiga, ada campuran air dan sirup dan sifat campurannya itu larut sempurna dan campurannya termasuk campuran homogen. Yang keempat, ada air dan susu kental manis. Sifat campurannya itu larut sempurna dan campurannya termasuk campuran homogen. Yang kelima, air dan kopi. Campurannya termasuk campurannya mengendap dan campurannya termasuk campuran heterogen. Campuran manakah yang termasuk campuran homogen? Jelaskan alasannya. Campuran gelas 3 dan 4 karena campurannya terlarut sempurna. 3. Campuran manakah yang termasuk campuran heterogen? Jelaskan alasannya. Campuran gelas 1, 2, dan 5 karena campurannya tidak larut dengan sempurna atau bahkan tidak menyatu. 4. Tuliskan kesimpulanmu pada kolom berikut ini. Campuran homogen adalah campuran 2 atau lebih zat tunggal yang sempurna.
campuran heterogen adalah campuran dua atau lebih zat tunggal yang tidak sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kakak Indi Raihan. Kelompok 1 silakan menanggapi hasil presentasi. Kelompok 1 silakan menanggapi hasil presentasi dari kelompok 2. Siapa yang akan menanggapi? Saya, Bu. Ya, silakan. Sebelumnya terima kasih Rehan sudah menjelaskan tentang campuran homogen dan campuran heterogen. Aku mau tanya, suatu benda dikatakan campuran jika memiliki ciri-ciri seperti apa? Oke. 1. Campuran terdiri dari dua zat atau lebih zat tunggal. 2. Campuran dapat dipisahkan menjadi zat-zat penyusunnya. 3. Perbandingan zat tunggal penyusun campuran tidak tetap. 4. Dan campuran memiliki sifat dari zat-zat tunggal sebagai penyusunnya. Terima kasih banyak Rehan dan terima kasih banyak Alita. Berarti sekarang presentasi dari kelompok 1. Nah, siapa yang akan presentasi? Sekarang saya lanjutkan ke mata pelajaran IPA yang materinya tentang campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran dua zat atau lebih yang tercampur sempurna. Sedangkan campuran heterogen adalah campuran dua zat atau lebih yang tidak dapat tercampur sempurna. Pada kesempatan ini, kelompok saya membuat 2 percobaan campuran homogen dan 3 campuran heterogen. Yang pertama, kita mulai dengan membuat percobaan larutan air dan kecap yang telah dibuat oleh Raisa. Larutan air dan kecap sifatnya tercampur sempurna. Larutan air dan kecap termasuk campuran homogen, karena air dan kecap dapat tercampur sempurna dan seluruh bagiannya terlihat sama. Dan gelas yang terakhir adalah larutan air dan tepung yang telah dibuat oleh Nazril. Larutan tersebut termasuk larutan heterogen. Kenapa? Karena sama seperti larutan sebelumnya, yaitu karena lama-kelamaan tepung akan mengendap jika didiamkan. Karena zat pelarut dan zat terlarutnya tidak dapat tercampur sempurna. Kesimpulannya, jadi campuran homogen adalah campuran dua zat atau lebih yang tercampur sempurna. Sedangkan campuran heterogen adalah campuran dua zat atau lebih yang tidak dapat tercampur sempurna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan apresiasi kepada kelompok 1. Terima kasih banyak atas presentasinya. Nah, sekarang gantian yang kelompok 2 memberikan tanggapan atau memberikan pertanyaan jika ada hal-hal yang masih belum dimengerti atau ingin ditanggapi kepada kelompok 1. Silakan. Sebelumnya terima kasih atas Aleta yang sudah mempresentasikan tentang campuran. Dan aku sekarang mau nanggapin hasil presentasi kamu. Sebutkan contoh benda-benda yang termasuk materi. Yang ada di sekitar aku itu ada kecap, gula, garam, dan susu kental manis. Ya, terima kasih banyak. Ada yang menanggapi lagi? Adakah yang ingin menanggapi lagi atau sudah cukup? Nah, setelah kalian tadi melakukan percobaan, setelah kalian menganalisa dari LKPD, maka kegiatan kita selanjutnya adalah kalian mengerjakan evaluasi pembelajaran yang sudah tersedia di Google Classroom. Silakan dilihat Google Classroom-nya. Kalau diklik link evaluasi pembelajarannya selama 5 menit, silakan kalian kerjakan terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Ya. Oh ya, alhamdulillah sudah selesai. Dicek dulu ya. Ya, sudah masuk semua. Terima kasih banyak yang sudah mengirimkan semuanya. Semua hasil evaluasinya sudah Bu Desi terima di dalam emailnya Bu Desi. Oke. Nah, anak-anak, apa saja sih yang sudah kita pelajari tadi hari ini? Kakak Queen, kita sudah belajar apa hari ini tadi? Silakan dinyalakan mic-nya. Belajar soal perbedaan antara campuran homogen dan heterogen, menganalisis komponen penyusunnya. Belajar tentang iklan media cetak. Oh ya. Iklan kolom. Ya, Albi. Iklan media cetak, bentuk-bentuk iklan kolom, lalu kita menganalisis tentang unsur-unsur iklan pada media Ciri-ciri cetak. iklan media cetak. Ya, bahasa iklan pada media cetak.
Nah, unsur-unsur pada iklan media cetak apa saja sih? Tadi kalian sudah menganalisa, kalian sudah membahas, dan kalian sudah membuat. Nah, unsur-unsur iklan pada media cetak yang pertama ada nama produk. Pasti sudah ada nama produknya, jadi orang dapat mengingat gitu. Ini iklannya tentang apa? Sudah pasti harus ada nama produk. Yang kedua, gambarnya harus menarik karena masyarakat itu biasanya pertama kali melihat dari gambarnya. Apabila gambarnya itu penuh warna gitu, terlihat sangat menarik, itu mereka akan tertarik untuk lanjut melihatnya. Kemudian kalimat iklannya biasanya singkat, padat, jelas, dan mudah diingat. Lalu keunggulan produk, ada harga produk, nomor telepon yang dapat dihubungi atau alamat. Kemudian tadi di mata pelajaran IPA kita mengelompokkan materi. Nah, materi kan dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada zat tunggal. Zat tunggal dibagi menjadi dua juga, yaitu ada unsur itu zat tunggal yang paling sederhana, dia tidak bisa diuraikan lagi. Lalu yang kedua adalah senyawa. Nah, senyawa ini masih bisa diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Nah, tadi itu zat tunggal. Nah, selain zat tunggal, materi juga dibedakan menjadi campuran. Campuran ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Kalau campuran homogen ini apabila dicampurkan, kalau tadi yang kalian aduk antara larutan air dengan gula, larutan air dengan garam, nah ini semua unsur-unsurnya atau semua partikelnya ini menyebar dengan merata. Kalian mudah melihatnya ini warnanya dari atas sampai bawah, ini warnanya sama semuanya. Tidak ada endapannya, semua tercampur dengan sempurna. Terima kasih banyak hari ini. Apakah masih ada materi atau penjelasan dari Bu Desi yang tidak dimengerti? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Rehan sudah jelas semuanya? Ya, alhamdulillah. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita mau nyanyi lagu daerah dulu. Lagu apa ya? Kakak Raisa yuk pimpin nyanyi lagu Ampar-Ampar Pisang. Teman-teman, kita menyanyikan Ampar-Ampar Pisang. Satu, Dua, tiga. Ampar-ampar pisang, pisangku keluar, bari-bari menggelepok, menggelepok, sayur bengkok dimakan api, apinya Oke, terima kasih banyak anak-anak atas pembelajaran hari ini. Akhiri pembelajaran. Kita akan berdoa dulu agar semua yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Doa penutup insya Allah dipimpin oleh Kakak Okian. Silakan dipimpin doanya Kakak Okian. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari berdoa kepada masing-masing. Mulai, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kakak Oktian. Terima kasih banyak anak-anak hebat hari ini. Selamat pembelajaran di hari ini. Tetap semangat belajar di rumah walaupun kita belajarnya masih dari jarak jauh. Tetap semangat ya, karena masa depan bangsa Indonesia ada di tangan kalian. Oke? Terima kasih banyak untuk semuanya. Terima kasih banyak untuk partisipasinya. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Salam untuk ayah bunda di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.